Salam God Lovers. Terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati badai kehidupan. Namun satu hal yang kita harus percaya, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan, bahwa hidup kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jika kepahitan hidup menyerah, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan, demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia tak pernah mengecewakan, sebab Kau Allah yang mulia. Kau tak pernah ingkar janji Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah.
menitikan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Salam, jumpa lagi God Lovers kita di dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin berbagi dari Injil Matius pasal 5 ayat 13-16 mengenai kekuatan dari sebuah pengaruh. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini dunia tanpa batas, dunia digital, borderless, antar negara segala macam itu orang mudah sekali mengakses. Nah, salah satu kebudayaan yang masuk ke negeri kita dan secara perlahan-lahan meluas adalah budaya Korea. Fenomena ini sering disebut Korean Wave atau Hallyu. Hal ini mulai dari tren drama Korea, bagaimana ibu-ibu menyukai drama-drama Korea, anak-anak gadis menyukai Korean pop yang dikenal di kalangan masyarakat kita sebagai K-pop. Sebagian orang menganggap drama Korea lebih seru ketimbang sinetron-sinetron buatan Indonesia. Menurut mereka, drama Indonesia alurnya mudah ditebak, membosankan, dan terkesan kurang seru. Selain itu, yang tak kalah populer juga ya Korean pop. Visualnya dianggap lebih menarik. Para penyanyinya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, ya kan, glowing semua. Fashion mereka juga modis, dan irama lagu K-pop ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak orang menyukainya. Sehingga membuat K-pop begitu populer di setiap kalangan masyarakat kita, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kalangan artis tanah air juga tertular gaya-gaya K-pop ini gitu. Tidak sedikit orang mengidolakan artis-artis K-pop ini. Bahkan kita mengikut gaya-gaya dandan ala-ala K-pop ini. Dari hal tersebut, saya menyadarinya bahwa kekuatan pengaruh menjadi sangat penting. Khususnya saat kita memulai perjalanan sebagai pengikut Kristus. Saya dan saudara memiliki hasrat untuk hidup di bawah pengaruh Kristus. Tetapi kita juga harus menjadi pengaruh bagi sesama dengan mengarahkan mereka kepada juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita tadi Injil Matius pasal 5 ayat 13-16, Tuhan Yesus menantang kita untuk memahami perkataan-perkataan ini agar kita menjadi garam dan terang. Karena garam dan terang merupakan faktor yang berpengaruh dalam dunia yang gelap ini. Oleh karena itu Yesus Kristus sang terang itu, terang yang sudah datang ke dalam dunia ini, juga memanggil kita untuk menjadi cahaya yang memberi pengaruh. Yesus Kristus sang maestro yang meneladankan kesucian sempurna memanggil kita untuk menjadi garam yang menambahkan rasa dan mencegah kerusakan di dunia. Semoga kita tidak hanya dipengaruhi oleh Kristus Yesus, tetapi kita juga memberi pengaruh demi Yesus Kristus di dunia yang dalam kegelapan ini, dunia yang butuh keselamatan ini, hidup kita bisa menggaraminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai garam dunia, orang Kristen akan membuat orang lain haus akan air yang hidup. Biarlah kita menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia di mana kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan, di mana pagi ini kami diingatkan, kali ini kami disadarkan kembali melalui perkataan Tuhan Yesus bahwa kami adalah garam, kami adalah terang, di mana kami harus memberi pengaruh yang positif sehingga orang pada akhirnya datang kepada Kristus dan menerima terang itu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi God lovers yang diberkati oleh renungan ini,
terinspirasi oleh renungan ini, silahkan bagikan link YouTube renungan ini kepada sahabat, kerabat, handetolan yang kita kenal dimanapun mereka berada, agar mereka juga menerima berkat yang sama seperti Bapak Ibu God Lovers terima. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam.